Halo semuanya, terima kasih sudah ngeklik video ini. Yang terpenting dari channel ini adalah kalian banyak-banyakin share video ini. Semoga video ini bisa membantu banyak orang ya. Dan bagi orang-orang yang punya hati nurani, yang sudah diberikan hati nurani oleh Yang Maha Kuasa, nggak apa-apa mau subscribe atau like. Tapi kalau nggak, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dulu ya. So langsung aja kita masuk pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Basic of Molecular Genetics. Jadi sebenarnya gue pengen ngajarin tentang molecular genetics secara full, tapi berhubung di video sebelumnya komentar-komentar bilang, "Kak, jangan terlalu panjang, Kak. Bagi-bagi aja." Ya udah, jadi sekarang kita akan bahas dulu tentang basicnya. Apa sih basic dari genetika molekuler? Yuk, langsung aja. Ya, jadi kalau kita mau belajar genetika molekuler, kalian harus tahu dulu apa itu polinukleotida. Jadi kalau kalian nggak tahu polinukleotida, gimana kalian mau belajar genetika molekuler? Ya, polinukleotida terdiri dari dua kata, yaitu poly yang artinya banyak dan nukleotida yang artinya nukleotida tuh. Jadi nukleotida apa? Nukleotida itu adalah sebuah molekul yang terdiri oleh tiga molekul, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Kita lihat, gula pentosa artinya apa? Gula pento. Pento artinya penta, 5. Kalau glukosa kan heksosa. Berarti ini gula pentosa. Nah, gula pentosa itu contohnya ada apa? Ada ribosa, ada juga deoksiribosa. Kita nggak bisa lihat ya. Gulanya itu ada 1C di sini, 2, 3, 4, 5 gitu. Komponen kedua dari nukleotida adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu di sini. Jadi basa nitrogen itu ada yang dari golongan purin, itu ada adenin dan guanin, dan ada dari golongan pirimidin, yaitu timin, sitosin, dan urasil. Dan yang ketiga adalah fosfat ya di sini. Jadi kalau kita beri keterangan, gula pentosa itu artinya apa? Kita lihat, gula pentosa itu kan ribosa ya, ribosa. Nah, ribosa itu strukturnya ini, ada OH-nya. Nah, sementara gula deoksiribosa itu seperti ini. Jadi kata D artinya kan pengurangan, oksi artinya oksigen. Jadi deoksiribosa artinya apa? Ribosa yang kekurangan oksigennya. Jika kita simpulkan, berarti nukleotida itu apa? C nomor satunya itu penempelan basa nitrogen. Betul, basa nitrogen nempel di nomor 1. C nomor 2 itu apa? Pembeda antara ribosa dan deoksiribosa gitu. Nah, C nomor 3 apa? Pasti OH di sini C nomor 3 karena dia tempat untuk menempel dengan nukleotida lain. Yang kelima adalah C5 itu adalah penempelan fosfat. Jadi di C nomor 5 itu ditempeli oleh fosfat gitu. Nah, ini kan baru satu nukleotida kan? Nah, satu nukleotida ini bukan polinukleotida dong. Jadi kalau polinukleotida itu artinya tidak. Nah, kalau banyak, itu berarti polinukleotida. Artinya seperti ini. Nukleotida 1, nukleotida 2, nukleotida 3, nukleotida 4, 5, dan seterusnya. Itu banyak polinukleotida. Nah, diikat oleh ikatan. Nah, ikatannya apa? Ikatan antara fosfat dan OH dari nukleotida yang lainnya. Disebut sebagai ikatan fosfodiester. Makanya kalau semua polinukleotida itu pasti punya ujung. Jadi jangan bingung, apa sih ujung 5P dan ujung 3OH gitu. Jadi contoh dari polinukleotida adalah deoksiribosa nukleasid atau DNA dan ribosa nukleasid atau RNA. Nah, kita lihat perbedaannya. DNA itu 2 rantai polinukleotida dan rantai satunya lagi. Nah, di antara 2 rantai ini berikatan oleh basa nitrogennya mereka. Nah, ikatannya bisa antara apa? A dengan T, dengan G dan C. Dan jenis ikatan di antara DNA ini, di antara basa nitrogen ini adalah ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen, jika A dan T yang ikat, itu ikatan hidrogennya ada 2. Jika G dan C, ikatan hidrogennya ada 3. Nah, ini ikatan-ikatan ini fungsinya untuk apa? Kenapa kita tahu AT ada 2, GC ada 3? Ini sangat penting jika kita nanti ingin menggunakan teknologi namanya PCR. Jika kita ingin mendesain sebuah primer, itu gizi kontennya, jumlah GC-nya harus sesuai tuh. Karena jangan sampai terlalu kuat, jangan sampai terlalu lemah gitu. Nah, terus habis itu apa? DNA itu double helix antiparalel. Artinya apa? Dia udah 2 utas dan berketebalikan. Artinya jika di atasnya ujung 5, di bawahnya ujung 3, utas satunya lagi di atasnya ujung 3, di bawahnya ujung 5 gitu. Nah, habis itu apa lagi? Deoksiribosa itu pasti gulanya deoksiribosa semua gitu. Dan basa nitrogennya itu AgTC, antara Ag dan TC aja. Sementara untuk RNA, dia utas tunggal. Dia polinukleotida yang utasnya tunggal. Gulanya adalah gula ribosa. Dan basa nitrogennya adalah AgUC gitu. Perbedaannya itu aja sebenarnya. Nah, jadi teman-teman jangan bingung kalau ada ditulis soal 5 AgTC, GTC, dan semacam-macamnya. Jika ada T-nya ini pasti DNA gitu. Sementara ada 5 AUG, AUGC. Jika ada U-nya pasti RNA. Nah, kenapa ditulis kayak gini?
Karena apa? Teman-teman coba perhatiin. Jika ini gula deoksiribosa, ini gula deoksiribosa semua, ini gula fosfat semua, artinya apa? Yang beda itu cuma bahasa nitrogennya doang. Nah, itulah alasannya kenapa bahasa nitrogennya doang yang ditulis. Gitu. Karena fosfat dan gulanya itu sama. Sebenarnya kalau ditulis gini, kalian harus punya pikiran di imajinasi kalian tuh bahwa kalau ditulis kayak gini pasti DNA, dia pasti double helix, pasti punya 2 rantai. Nah, ini ada rantai yang 5 ketiganya, pasti ada rantai yang 3 kelimanya pasti, tapi nggak ditulis gitu. Sementara ini untuk RNA gitu. Oke, gampang ya, perbedaan DNA dan RNA cuma seperti itu aja. Nah, ini untuk basic dari gen ekspresi. Jadi kalau kita punya DNA nih, dari ujung 5 ke ujung 3, ingat bahwa nanti DNA atau pada ekspresi gen, DNA ini akan ditranskripsi. Ditranskripsi artinya apa? Dari DNA dirubah menjadi RNA. Nah, ingat arah dari transkripsi itu apa? Dari ujung 3 ke ujung 5. Jadi penambahan dari RNA itu dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi ingat bahwa ditranskripsi itu diawali oleh promotor dan diakhiri oleh terminator. Nah, promotor itu pasti selalu di ujung 3. Nanti RNA polimerasenya masuk ke sini, nanti akan mengarah ke sini. Jadilah seperti ini gitu. Mungkin nanti kita akan bahas full transkripsi di pembahasan selanjutnya. Nah, itu bisa jadi mRNA, bisa jadi RNA nih. Nah, ingat RNA itu ada 3 jenis. Ada RNA-R, RNA-M, dan RNA-T. Nah, gitu. Jadi bisa beda-beda. Nah, ntar RNA ini bisa ditranslasi juga jadi polipeptida. Nanti polipeptidanya bisa dimodifikasi juga jadi protein. Nah, ini basic dari ekspresi gen. Nah, yang ingin gue simpulkan apa? Gen itu apa jadinya? Gen itu adalah DNA yang menyandi RNA. Ya, jadi DNA yang menjadi RNA. Jadi bisa dibilang apa? Gen itu adalah DNA di antara promotor dan terminator. Gitu, gampang ya? Nah, pertanyaan gue sekarang, apakah gen pasti menyandi protein? Belum tentu, karena apa? RNA ada 3 RNA kan? Nah, cuma mRNA yang menjadi protein. RNA-R dan RNA-T enggak. Jadi gen itu enggak pasti jadi protein, gitu ya. Nah, terus habis itu apa? Gen itu pasti DNA, ya teman-teman. Jadi gen itu pasti DNA. Tapi DNA itu belum tentu gen. Kebayang? DNA itu belum tentu gen. Ini misalnya DNA yang ini gen. Berarti gen itu DNA kan? Tapi DNA yang ini sebelah sini misalnya ada lagi bukan gen. Berarti bukan DNA dong dia. Jadi kesimpulannya adalah gen itu pasti DNA, DNA itu belum tentu gen. Oke, jadi basic di sini jangan sampai salah dulu ya. So, terima kasih untuk sudah nonton video ini. Ditunggu lagi komen dan sarannya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang membutuhkan. So, terima kasih dan gue cabut ya, bye. Guys, gue ingin klarifikasi bahwa tadi kan gue bilang bahwa semua polinukleotida itu pasti punya ujung tuh, ujung 5P dan ujung 3OH. Tapi ternyata nggak semua. Karena DNA itu ada yang sirkuler. Sirkuler itu artinya DNA-nya nggak punya ujung gitu. Nah, kenapa gue bilang tadi kayak gitu? Karena yang paling penting di sini adalah DNA tuh punya orientasi. Jadi punya arah gitu. Arahnya itu dari 5OH ke 3 atau 3 ke 5 gitu. Nah, itu yang penting yang kalau kalian tahu. Karena apa? Ini penting banget ntar di transkripsi dan proses selanjutnya gitu. Karena pemanjangan polinukleotida itu hanya bisa terjadi dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi nambahnya tuh di bawah, nggak bisa nambah ke atas gitu. Jadi itu ya maksudnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.